Salam jumpa pencinta Karmel. Kali ini kita akan membahas bersama tentang salah satu santa yang sangat besar di dalam Ordo Karmel. Namanya Santa Teresa de los Andes. Pencinta Karmel itu, Teresa de los Andes ini terlahir dengan nama aslinya ialah Juanita Fernandez Solar. Lahir tanggal 13 Juli 1900 di satu tempat bernama Santiago, Chile, di Amerika Latin. Ia anak kelima dari pasangan bernama Miguel Fernandez dan Lucia Solar. Pada usia 6 tahun, ia mulai bersekolah. Dan menarik, justru pada usia 9 tahun, ia dipermandikan. Dan setahun kemudian, barulah ia menerima komuni pertama. Dari banyak kisah dikatakan bahwa Juanita ini bukan seorang yang sangat populer, bukan seorang yang sangat cerdas dan sangat pintar di sekolahnya. Dia anak yang biasa-biasa saja. Memang dikatakan bahwa dia itu pencinta sastra. Itu artinya bahwa Juanita tetap adalah seorang anak kecil biasa yang tumbuh dan berkembang seperti anak-anak pada zamannya. Di sisi lain, ia sebenarnya seorang yang memiliki kualitas hidup yang sangat baik dan sangat terpuji. Ia rajin berdoa rosario. Pernah pada suatu waktu di usianya yang ke-6 tahun, suatu kesempatan Juanita bersama keluarganya hendak mengadakan doa rosario karena sudah dijadwalkan. Tetapi pada saat itu kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya itu lupa melakukan doa rosario. Juanita malah sendirian berdoa rosario, walaupun dengan terbata-bata, tapi dia melakukan doa rosario sampai selesai. Hingga pada suatu hari, tepatnya 1919, Juanita diajak oleh kakaknya ke tempat bernama Los Andes, dan di sana ia diminta untuk membantu suster-suster OCD mengajarkan katekismus dan doa-doa Katolik kepada anak-anak desa yang ada di sana. Dikisahkan bahwa sambil ia membantu para suster itu, ia terlibat dalam semua aktivitas kehidupan para suster. Termasuk di dalamnya ialah berdoa rosario, membaca kitab suci, Ekaristi. Selain itu juga adalah tugas pokoknya mendampingi anak-anak itu. Namun di sela-sela rutinitas hidup membiaranya itu, Juanita menyempatkan diri untuk membaca karya-karya besar atau karya-karya spiritualitas dari para pendahulu OCD, dari santa-santa OCD. Salah satu mahakarya yang sangat mempengaruhi kehidupan Juanita itu adalah tulisan Santa Teresa Lisieux, atau yang mungkin kita kenal dengan sebutan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Setelah ia menyelesaikan bacaan ini, tulisan Santa Teresa Lisieux, Juanita membuat keputusan untuk bergabung menjadi suster OCD. Dan pada tanggal 14 Oktober di tahun yang sama, ia mengikrarkan kaul perdananya. Nah, seperti tradisi dalam OCD itu sendiri, bahwa seseorang harus mengganti nama dan memilih nama religius. Juanita ini, dia memilih nama religiusnya Teresa dari Yesus. Sehingga ia kemudian dikenal dengan nama Suster Teresa dari Yesus. Sekarang mungkin kita mengenal dia
atau memanggil atau menyebut namanya Santa Teresa de los Andes. Dari itu kita bisa paham, de los Andes itu sendiri adalah nama tempat. Tapi kalau religiusnya sebenarnya Suster Teresa dari Yesus. Namun para pecinta Karmel itu rupanya nasib baik tidak memihak pada Teresa de los Andes ini. Kehidupan katakan sangat singkat dalam biara itu, hanya 1 tahun saja. Karena setelah dia mengeluarkan kaul perdananya, hari-hari awal setelah itu dia langsung mengalami sakit berat. Dokter memvonisnya bahwa ia mengidap penyakit tifus. Tapi menariknya Juanita ini, justru penderitaan ini yang menyerangnya secara fisik atau secara psikis, dia merefleksikan atau menyamakan itu sebagai, atau melihat itu sebagai suatu pengalaman, bahkan pengalaman mistik yang bisa mendekatkan dirinya kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Tentu ini sangat luar biasa. Pada tanggal 5 April 1920, Suster Teresa menunjukkan ciri-cirinya yang mengarah kepada akhir hayatnya atau akhir hidupnya itu sendiri. Sehingga 5 April 1920 Suster Teresa menerima sakramen terakhir, dan 7 April di tahun yang sama Suster Teresa mengikrarkan kaul kekal. Tentu ini kembali ke tradisi OCD itu sendiri. Ketika seorang biarawan atau biarawati dilihat tidak mampu lagi atau akan meninggal, bahkan ia diperbolehkan untuk mempercepat kaul kekal. Dan inilah juga yang dialami oleh Juanita atau Teresa ini. Pengalaman sangat menyedihkan di tanggal 12 April 1920. Suster Teresa dari Yesus atau Juanita ini akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Para pecinta Karmel itu, sekarang mari kita lihat bagaimana hidup Teresa. Sebenarnya anugerah aura kekudusan dari Suster Teresa ini sudah terasa sejak dia aktif dalam pelayanan, mengajarkan doa dan mengajarkan katekismus kepada anak-anak desa saat ia belum bergabung menjadi suster. Itu kualitas-kualitas hidup yang menunjukkan kekudusan dirinya. Walaupun kemudian nanti setelah dia membaca karya Santa Teresa dari Lisieux, dia justru semakin diyakinkan bahwa tindakan-tindakan kekudusannya itu didukung sepenuhnya, sehingga ia memutuskan masuk biara, dan dalam biara juga ia tetap mempraktekkan bagaimana kualitas, bagaimana cara untuk mencapai kekudusan. Sebenarnya ajaran Santa Teresa Lisieux atau jalan kecil, bahwa untuk mencapai kekudusan seseorang bisa sangat mudah, yaitu dengan melakukan pekerjaan sederhana, pekerjaan yang dilakukan setiap hari, namun disertai dengan cinta yang besar, dan melihat pekerjaan-pekerjaan itu sebagai persembahan kepada Kristus. Sehingga inilah yang dipraktekkan oleh Juanita atau Suster Teresa Yesus ini. Walaupun ia mengajarkan katekismus, mengajarkan doa-doa kepada anak kecil desa, tapi ia melakukan dengan cinta yang besar, dengan pengorbanan yang besar, tanpa membutuhkan imbalan atau pujian dari siapapun. Ia memang melakukan dengan sukarela. Nah, hal-hal kecil inilah yang menjadi tanda-tanda atau ekspresi orang bisa rasakan bahwa Suster Teresa layak disebut kudus. Dan yang terpenting sebenarnya bukan apa yang dibuat itu, tetapi isi dari perbuatan itu. Cinta itu yang paling utama, bahwa perbuatan itu sendiri.
Nah, para pecinta Carmela itu melihat cara hidup Suster Teresa dari luar hingga ia bergabung di OCD di Los Andes, tentu orang merasa bahwa ia ini pantas diberi gelar kekudusan. Sehingga proses kanonisasinya itu dapat bantuan dari para suster, para pastor OCD, dan keluarga-keluarga besar yang sangat mengenal kehidupan Juanita itu, atau Teresa de los Andes ini. Mulailah proses kanonisasi. Sejak tahun 1987, dilanjutkan tahun 1976, akhirnya ia diberi gelar Beata oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 3 April 1987 di Santiago, Chile. Sementara gelar kudusnya diumumkan oleh Paus yang sama pada tanggal 21 Maret 1993 di Roma dalam suatu perayaan Ekaristi yang meriah di Basilika Vatikan. Santa Teresa de los Andes diangkat menjadi lindung kaum muda. Satu hal yang boleh kita belajar dari Teresa Los Andes ini, bahwasanya untuk mencapai kekudusan tidak harus dengan melakukan hal-hal besar, tetapi hanya dengan melakukan hal-hal sederhana, namun disertai dengan cinta yang besar, dan melihat itu sebagai persembahan terhadap Kristus, sebenarnya ia bisa sampai pada kekudusan itu sendiri.